masyarakat berpikir, masyarakat sekarang jadinya kan dididik untuk bukan apa, kehilangan dignity. Kehilangan dignity maksudku kehilangan martabat. Dulu waktu aku masih SMP, karena kawan aku kuliah di swasta ya, nggak usah disebutkan nama sekolahnya lah. Jadi temanku satu bangku disuruh pulang. Kenapa? Karena belum bayar uang sekolah 3 bulan, ibunya sakit. Dia boleh masuk, dia boleh nggak bayar kalau sudah bikin surat keterangan miskin. Ya. Dia nggak mau bikin surat keterangan miskin, dia nggak masuk seminggu, dia bantu jadi apa namanya tukang batu, apa bantui orang bangun rumah. Baru dia datang, dia bisa bayarkan, dibayarnya dulu cicil sebulan. Nah, tapi sekarang semua kan mengaku miskin dan butuh bantuan. Sedikit-sedikit merengek, kan dididik ini masyarakat, mereka kan ada salah didik. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Meskipun kita masih berada dalam pandemi COVID-19 ya. Perkenalkan kami podcast baru yaitu Parintal Official Channel. Podcast yang kami harapkan dapat menjadi alternatif bagi Anda untuk mendapatkan edukasi, informasi dan kemungkinan juga bisa menjadi hiburan pada waktu luang Anda. Bersama saya Erna Girsang, inilah Parintal Official Channel. Salam lestari. Baik, untuk awal-awal ini kita akan membahas tentang masalah yang pastinya semua orang pasti terlibat di dalamnya, yaitu masalah politik. Dan politik yang kita bahas saat ini adalah politik praktis. Untuk membahasnya sudah ada di depan saya seorang praktisi politik, Bang Samulya Surya Indra. Iya. Selamat datang Bang di podcast Parintal. Salam lestari. Salam lestari. Ya, Bang Sam ini adalah saat ini dia menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi di PDI Perjuangan Sumatera Utara. Baik, apa kabar Bang? Baik aja lah. Kalau dunia perpolitikan kita gimana kabarnya? Ya, seperti biasa lah, seperti begitu, gonjang ganjing juga tetap. Gonjang ganjing ya, walaupun pandemi masih gonjang ganjing juga ya? Masih begitulah. Masih begitu juga ya. Oke Bang, Abang sendiri kan adalah selain dari praktisi politik kan Abang juga adalah seorang co-founder daripada Parintal FPUSU yang merupakan cikal bakal terbentuknya podcast ini. Nah, setahu kita sebagai anggota Abang itu kan dulu tidak mau, ibaratnya belum bergabung ke politik praktis ya. Dan setiap pertemuan Abang itu lebih menyukai untuk sharing ideologi, sharing pengalaman, sharing segala sesuatu yang sebenarnya sangat membantu adik-adik Abang untuk meningkatkan capacity buildingnya, seperti itu. Jadi seperti kelihatannya lebih ke fondasinya gitu. Nah, sekarang Abang sudah masuk ke politik praktis. Nah, apa yang mendasari Abang untuk masuk ke dalam politik praktis ini? Ya sederhana aja lah. Sederhananya maksud saya gini, apa namanya, kalau dulunya kan, dulunya bicara ketika di masa-masa masih kuliah, masih itu kan kita bicara tentang bicara ideologi dan semua ini poinnya. Ini kan kalau ketika mau menerapkan langsung masyarakat kan itu memang udah harus langsung ke politiknya. Kenapa dibilang di politik praktis? Sebenarnya kan setiap hari itu adalah kita ketemu dengan persoalan-persoalan politik. Ya. Misalkan memilih makanan Ya. itu juga sebetulnya ada latar belakang politisnya juga, sadar atau tidak sadar. Kalau ditarik ke belakang juga, mau bicara ekonomi, kan bicara kemakmuran, bicara ekonomi, Adam Smith aja mengatakan dulu coba cek lah ekonomi politik, dia bilang itu nggak pernah dia bilang apa ekonomi tok kan itu. Ya, makanya mau apapun, misalkan ketika kita memilih makan pisang rebus,
dibandingkan memakan pizza Hut itu sebetulnya kan secara tidak sadar ada sebuah langkah politik. Langkah politik apa maksudnya? Pilihan politik. Iya. Tidak berpolitik pun dalam politik praktis tuh, jadi akhirnya pun juga itu politik kan itu. Kenapa? Karena kejadian ataupun apa yang terjadi sehari-hari di dunia ini kan politik. Asal usul katanya politik situ Ya, kan secara dari umum seperti polis. itu. Iya, politik kalau ditarik di ensiklopedia Amerika, itu apa arti politik? Bagaimana membangun kebijakan, membangun kebijakan untuk masyarakat. Kata polisnya juga sih awalnya. Iya. Tapi hanya saja di Indonesia dianggap politik, apalagi politik praktis, partai-partai ini kan jadi enggak apa. Jadi seolah-olah semuanya politik itu kotor atau enggak. Iya. Pisau aja pun bisa apa namanya? Ketika dibuat untuk memasak kan bagus. Ya. Tapi kemudian pisau ketika dibuat untuk menikah itu ya nggak bagus. Ini kan tergantung apa yang mau dimanfaatkan dari situ. Ya intinya semua hal itu nggak hitam putih dan semua hal bagus, dan kalau saya menganggap harus ke politik praktis ketika kita membuat sebuah perubahan, apalagi ketika bicara dari katakanlah bicara sebuah ide, sebuah ideologi, apalagi ini kan harus diterapkan. Bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya mau tidak mau memang harus langsung ke situ, langsung terjun dan melakukan. Tapi Gitu loh. dunia politik ini kan ibaratnya tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Ada sistem di dalamnya. Dan ini asumsi ya, asumsi saat ini kan dunia politik itu dikuasai oleh untuk saat ini seperti warisan. Dimana ketika dia menjadi presiden atau dia orang tuanya menjadi wakil pejabat seperti itu, akhirnya masuk semua ke menjadi anggota legislatif seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang berpotensi tetapi tidak mempunyai koneksi atau orang-orang yang bisa menjadi backingnya untuk masuk ke dunia politik ini? Apakah itu tidak kondisi saat ini tidak menghambat orang-orang yang berpotensi? Ada ungkapan gitu kan, Roma itu tidak didirikan dalam satu malam kan. Oh iya, Kan iya. artinya semua hal itu kan nggak ada yang langsung instan langsung jadi dan semua. Coba bayangkan, andaikan generasi muda apalagi apolitis atau anti politis atau tidak mau melakukan tindakan-tindakan praktis di politik, dalam artian berpartai ataupun berkutat di persoalan-persoalan politik. Dan nanti siapa yang bangun undang-undang? Negara itu kan adanya apa? Iya. Negara itu kan politik loh. Ya. Kan ini kan bicara negara, bicara kebijakan tadi seperti saya ungkapkan. Nah itu. Nah jadi misalkan begini. Dan untuk konteks Indonesia sendiri coba lihat dulu. Justru generasi muda dulu semua yang berpolitik. Indonesia ini kan unik loh. Uniknya di mana? Kalau Amerika dia negaranya merdeka dulu, baru ada partai politik. Sebaliknya Indonesia, partai politik didirikan sebelum Indonesia merdeka dan semua bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Jadi ada hal-hal yang khas, yang khusus, yang kalau kita mau lihat secara kesejarahannya itu dia. Dan menarik kok politik itu, dan kalau kita mau melihat ini semua akan semakin menarik ketika misalnya dalam politik itu sampai semua mau punya pemahaman tentang geopolitik. Artinya bicara ekonomi, politik, dan secara global dan semua, karena nggak ada hal yang nggak saling terkait kan. Itu loh saya pikir. Kalau bicara politik jadi apa namanya? Jadi apa? Pengen merokok. Jadi gitu. Pengen merokok jadinya kalau Maksud bicara saya politik gitu. ya. Maksud saya Tapi kan diasumsi ini banyak pertanyaan ini dari di media sambil minum sosial. mobil. Asumsinya politik itu kan kalau kita melihat ya, mungkin apa yang kira-kira yang menyebabkan bahwa banyak masyarakat atau kalangan generasi muda merasa bahwa politik itu adalah sesuatu yang instan gitu. Bahkan orang-orang yang sudah ibaratnya sebenarnya orang-orang yang masuk di dalamnya itu sebenarnya nggak mengerti dengan tugas legislatif itu sendiri. Contoh kita lihat kan misalnya ketika caleg-caleg dari artis diwawancarai. Ada apa itu? Sebentar. Mungkin pasien COVID-19 kali itu. Jadi contoh misalnya ketika ada artis yang masuk dan diwawancarai, jangankan untuk tugasnya membuat undang-undang,
devisi-devisi yang ada di DPR itu saja pun dia tidak paham gitu. Apakah abang nggak melihat ini sesuatu yang membahayakan bagi sebuah negara seperti itu? Nah, justru itulah makanya akhirnya orang yang mau memahami, orang yang mau mengerti, apa namanya, harus, justru saya berpikir harus semakin banyak orang yang dibuat untuk mengerti, semakin banyak orang yang dipahamkan tentang politik dan fungsi, katakanlah dari bicara tentang negara, fungsi-fungsi partai politik, fungsi DPR, MPR, tugas dan semua kan. Nah, jadi pemahaman ini yang paling penting kepada seluruh masyarakat, apalagi kalau saya pribadi berpikir khususnya di generasi Z, apalagi generasi milenial dan Z ini, wah ini ketika semuanya cuek dan tidak peduli kepada hal tersebut bagaimana? Dan kalau saya pribadi sendiri juga masih banyak kritiknya. Aku sebenarnya punya banyak kritik terhadap sistem politik di Indonesia, ketatanegaraan dan semua dengan apa yang sedang berjalan sekarang, termasuk sistem elektoral dan semua. Cuma itu kan saya pikir terlalu berat nanti kalau kita bicarakan panjang lebar di sini. Iya. Tapi merubah sesuatu itu kan nggak segampang membalikkan telapak tangan. Iya. Makanya kan justru di sini dibutuhkan bicara politik, bicara masyarakat. Ini kan bicara banyak orang. Makanya aku lebih suka mengambil peran untuk di kaderisasi, di ideologi. Ini semua hal yang berkaitan, apalagi di PDI Perjuangan bicara ideologi kan dasarnya di situ. Justru di PDI Perjuangan sendiri juga masih banyak yang katakanlah generasi yang perlu dipahamkan juga, apalagi yang muda-mudanya itu khususnya. Makanya mengambil minat di situ, di samping mungkin talenta hobinya di situ, itu aja lah saya pikir. Itu tata cara mereka menjalankan tugasnya kan. Tapi dari proses pemilihannya, apakah kalau kita lihat sekarang ini kan money politik, kita melihat itu sudah rahasia umum dengan mata kepala kita sendiri kita melihat. Nah, abang sendiri melihat apa itu bahayanya money politik itu? Terus apakah itu bisa sebenarnya dihindari seperti itu? Apakah kemudian pertanyaan ketiga, apakah edukasi yang diberikan itu belum cukup mampu untuk mengatasi hal tersebut seperti itu? Nah, itu tadi ini kan akan kembali kepada sistemnya, sistem politiknya, sistem kepemilihannya, sistem pemilunya, sistem elektoralnya. Katakanlah mau pilkada, mau pilpres dan semua. Apalagi pemilihan legislatif ini kan sistemnya itu membuat Sistemnya itu membuat katakanlah justru maraknya money politik. Oh, sistem itu. Sistem politiknya. Iya, gimana sistem politiknya? Sistem pemilunya maksud saya. Nah ini kan misalnya kan begini. Ketika bicaranya kan sangat liberal sudah. Ini kan pokoknya tiap orang ini kan udah jadi kayak seperti pasar bebas. Iya, satu orang suara. Nah, artinya maksudnya begini, justru seandainya kalau PDI Perjuangan kan memperjuangkan yang namanya, kalau di dalam perdebatan di undang-undang pemilu kan perjuangannya adalah membuat sistem proporsional tertutup kan gitu. Kan gitu. Iya. Atau kalaupun nggak proporsional tertutup tadi, bisa proporsional semi terbuka. Proporsional tertutup kan artinya bukan perorangan tapi partai yang dipilih, dan kemudian dari partai itulah baru kader dan semuanya ditempatkan. Iya. Kalau ini kan lebih membuat nggak money politik. Atau kalaupun nggak sistemnya proporsional tertutup, proporsional semi terbuka. Pengertian proporsional semi terbuka itu contohnya begini. Ini kan kalau partai yang dengan pengkaderan yang baik, pasti punya kader. Walaupun kader tersebut kadang-kadang mungkin nggak punya, katakanlah nggak akan mau memainkan money politik, atau nggak punya dia bukan orang yang kaya berat dan semua, tapi dia adalah kader, kekaderan itu jelas. Ini contoh kasusnya begini. Kalau PDI Perjuangan misalnya, karena dia kan partai yang biasanya kader dan partai massa, itu yang paling banyak itu sebetulnya kalau dicek di setiap dapil daerah pemilihan, baik di tingkat DPRD DPRD. Saya bicara PDI Perjuangan nggak apa-apa sebagai contohnya, karena itu yang aku paling tahu. Misalnya di DPRD Medan misalnya. Coba lihatlah di satu dapil satu misalnya. Itu biasanya yang suara tertinggi itu adalah suara yang gambar si banteng. Misalnya nomor 1 si Erna, nomor 2 aku, kalau nomor urutnya misalnya kan.
Tapi kan nomor 0 itu gambar banteng, yang milih gambar banteng itu yang paling banyak. Akhirnya iya. Artinya apa? Masyarakat Artinya masih pemilih memilih. PDI Perjuangan adalah milih bantengnya. Jadi kan kalau ini kan sebetulnya sementara sistem pemilu kita menyebutkan orang yang suaranya terbanyak itulah yang duduk. Harusnya misalnya lagi nih, Erna nomor 1 sebagai calon suaranya 1000. Aku nomor 2 suaraku 900. Kan Erna yang duduk. Tapi sebetulnya kan partai harusnya mestinya punya hak suara si banteng itu mau diberikan kepada siapa. Misalnya suara banteng 2000 diberikan kepada aku, 2000 tambah 900 kan aku yang duduk. Jadi kader partai yang sudah punya pemahaman dan sudah jelas kekaderannya, kapasitasnya untuk urusan politik dan segala sesuatu termasuk ideologinya, kan ini yang harusnya didudukkan, dimajukan ya kan? Iya, jadi sehingga orang yang memainkan duit seberapa sanggup, mana mungkin sanggup memainkan duit semuanya, ini akan kalah. Tapi pada kenyataannya di sini, gimana? Ini kan sistemnya kan nggak seperti itu. Sistemnya kan siapa yang suaranya terbanyak itu yang duduk, makanya. Iya, 1. Maka si banteng suaranya, gambar banteng suaranya 2000. Gambar si ini calon lain misalnya 1000 misalnya, kalau si Erna nomor 1. Aku 200. Erna yang duduk, padahal pun Erna hanya tiba-tiba saya jadi calon untuk melengkapi misalnya, atau karena ada permainan baik permainan. Kita kan nggak tahu juga di mana-mana tempat ada yang apa namanya, dimanapun tempat ada saja yang akan bermain apa kan, bermain lancung istilahnya kan gitu kan. Jadi ya begitu. Tapi sistemnya ini kan beda misalnya dengan partai yang baru kemarin muncul. Terserah dia mau, bisa suara pribadi itu lebih tinggi ketimbang suara partai. Nah itu jadi gini lah, makanya mengapa kita mendorong, dan aku termasuk orang yang di PDI Perjuangan juga mendorong harus sistem proporsional tertutup atau partai saja yang memilih ya, atau paling miss itu tadi proporsional semi terbuka. Kan semi terbuka tadi, orang yang mau main apa secara liberal boleh, tapi juga sanggup nggak dia mengimbangi suara partai. Kalau nggak sanggup, si banteng kan, suara si banteng. Kalau dilihat di dalam suara kan misalnya, tentunya ini kan kalau bicara elektoral semacam itu loh. Jadi artinya semacam begitulah yang mungkin yang saya pikir kalau itu bisa dilakukan, ini yang menjadi, tapi memperjuangkan itu kan butuh waktu, butuh proses, dan ini kan butuh undang-undang. Ketika bicara undang-undang itu kan di legislatif di pusat, berapa orang yang memperjuangkan semacam itu, atau partai mana yang memperjuangkan itu kan perlu juga negosiasi kesepakaman juga dengan semua pihak. Jadi gitu dia. Bicara politik ini saya merokok dulu. Tapi di sisi lain Bang, banyak juga masyarakat yang nggak percaya juga sama partainya. Justru ketika dia memilih dan yang terpilih itu dipilih, nah berasa lebih berasa bertanggung jawab lah. Bagaimanapun dia sudah saya pilih seperti itu. Tapi kan dalam kenyataannya sekarang ini banyak juga anggota legislatif yang tidak dipilih oleh rakyat, dan suaranya tidak cukup, tapi dia masuk gitu ke menjadi anggota legislatif, dan ternyata menurut masyarakat itu kualitasnya kurang misalnya gitu. Jadi kan itu juga kelemahan kalau diserahkan kepada partai kan. Kalau itu gimana Bang memandangnya? Ya, makanya tadi kan bilang kan tergantung kepada partainya. Makanya saya bilang ada partai yang baru kemarin muncul, dia memperjuangkan orang-orang, ya silahkan. Tapi ketika dipilih orang-orang, nyatanya lebih banyak yang memainkan dengan duitnya. Yang mana? Ini kan buah si malakama. Makanya jalan keluar, jalan tengah itu proporsional semi terbuka. Partainya partai X. Kan orang milih partai dan itu dan suara orang kan dua, itu kan coblosannya begitu. Tapi kalau coblosnya cuma X-nya tadi, partainya bukan Y-nya nama orang kan. Kan itu suaranya ibaratnya suara partai kan, itu kolom-kolomnya. Nah ini saja, ini itu kan sebagai contoh tadi aku bilang. Kan ini kan persoalan tadi kan pertanyaannya bagaimana mengapakan ini tentang pandangan tentang money politik tadi kan. Nah itu tadi itu masih dari satu sisi tadi itu. Dan kenapa aku juga memperjuangkan proporsional tertutup ini juga kan kadang-kadang orang banyak yang pemahamannya maksudnya pemahamannya aneh gitu maksudnya, bukan nanggung. Ada ambiguitas di situ. Contoh kasus gini, misalnya perempuan 30% dengan sistem terbuka, apakah mampu perempuan sebanyak 30%? Bukan masalah terpenuhnya. Kalau calon aja bisa, karena ditempelkan aja. Coba lihat. Bisa banyak nggak nanti suara anggota DPR RI atau anggota legislatif yang perempuan? Kenapa? Jadi kalau mau, jadi kan kita ada apa namanya? Kan dulu kan perempuan harus 30% sebagai calon. Kok nanggung?
kan gitu. Harusnya kalau supaya perempuan itu banyak 30%, dan dengan proporsional tertutup kan 30% perempuan dari antara calon itu semua harus 30% perempuan yang masuk. Yang terpilih juga Iya. gitu ya. Nah ini kita kan membuat apa namanya, seolah-olah mendukung perempuan tapi nggak mendukung perempuan. Makanya ambiguitas di kalangan yang merasakan dirinya pengamat, ataupun katakanlah orang-orang yang merasa dari kelompok masyarakat sipil, atau yang kadang-kadang entah apalah namanya, pokoknya yang aktivis membela terserah lah apapun namanya, pokoknya di sini kan ada kerancuan mengambang ambigu ya. Kalau saya anggap belum, artinya kan kalau memang perjuangan ini sekalian proporsional tertutup. Iya. Oke. Kalau enggak ya udah silakan liberalkan semua, bebaskan semua. Itu loh maksud saya. Jadi cuma kadang-kadang kan kita susah, orang Indonesia itu kan suka begitu. Iya. Suka Pak. begitu maksud saya, suka apa namanya, suka nggak jelas apa detail, yang dimau maunya ya. apa. Oke lah, kalau itu tadi bicara tentang politik Indonesia. Sekarang bicara tentang abang sendiri nih, pengalaman abang masuk ke dunia politik. Nah, mungkin nanti akan bisa malah apa kan, seolah mengapa kan, kalau aku jawab secara jujurnya akan mengatakan ke orang, bukan secara sejujurnya. Secara idealisme kan mungkin orang punya idealisme yang udah beda ya. Iya. Sederhananya gini lah, aku ya kepingin aja gini, aku bisa ngerokok santai, bisa hidup tenang, mancing di pinggir sungai dan semuanya kan gitu kan. Aku bisa tenang kalau di sekitarku itu nggak ada yang anaknya kelaparan, nggak ada yang anaknya nggak sekolah, nggak ada yang okay. Dan gimana caranya supaya itu tenang kan gitu pikiran. Ini harus disejahterakan sekitarnya. Yes. Kedengarannya apa? Sangat... Kedengarannya macam ngeri nih ya. Enggak ngeri sebetulnya. Aku udah nyoba. Di satu kampung aja aku mikir, di satu kampung aja kalau kampung itu bisa mandiri, itu beres. Jadi makanya udah pernah mencoba ngajak mereka membuat ini, melihara kambing sama-sama berkelompok dan semua. Dan rencanaku itu kampung mandiri. Kita coba di Langkat sana lah ada satu tempat. Nama tempatnya pun apa? Ujung Bakar, nama dusun. Nah, apa namanya? Melihara kambing. Targetnya adalah nanti bisa mandiri, sederhana kan, misalnya butuh bahan bakar. Kalau kita nanam jarak, kalau kita punya kelapa sawit atau apapun yang ada di situ kan bisa sebetulnya. Mereka harus mandiri secara energi, mandiri dan semua kebutuhan bisa dicukupin. Mencoba itu ya. Tapi ini kan prosesnya nggak singkat ya. Kita melalui bikin kelompok, mendiskusikannya, pendampingan masyarakat bersama dan itu. Dan ini dan nggak pakai apa, aku nggak pakai dana mana-mana. Tapi apa yang kejadiannya? Kejadiannya tiba-tiba muncul yang namanya bantuan langsung tunai semacam itu di Gelontor yang udah dibangun jebol semua. Itu loh. Kenapa itu, Bang? Nah, itu tadi kan artinya kan itu seperti zaman sekarang itu kan hasil dan proses itu kan semestinya kan harus diikutin. Nah, jadi kan proses yang udah dibangun itu habis begitu aja digelontor dengan bantuan langsung tunai. Akhirnya masyarakat berpikir, masyarakat sekarang jadinya kan dididik untuk bukan apa, kehilangan dignity. Kehilangan dignity maksudku kehilangan martabat. Dulu waktu aku masih SMP, aku kuliah di swasta ya, nggak usah disebutkan nama sekolahnya lah. Jadi temanku satu bangku disuruh pulang. Kenapa? Karena belum bayar uang sekolah 3 bulan. Ibunya sakit. Dia boleh masuk, dia boleh nggak bayar kalau sudah bikin surat keterangan miskin. Dia nggak mau bikin surat keterangan miskin, dia nggak masuk seminggu. Dia bantu jadi apa namanya, tukang batu, bantu orang bangun rumah. Baru dia datang, dia bisa bayarkan, dibayarnya dulu cicil sebulan. Nah, tapi sekarang semua kan mengaku miskin dan butuh bantuan. Sedikit-sedikit merengek, kan dididik ini masyarakat. Mereka kan ada salah didik. Itu loh maksudnya. Jadi banyak hal yang kuanggap itu salah, banyak hal yang nggak sesuai. Tapi ya begitu. Makanya di sini kenapa kita kembali kepada ideologi, bicara ideologi kan idea, bicara nilai-nilai, bicara sesuatu dan kemudian diturunkan bagaimana praktiknya kan menjadi kebijakan politik dan bagaimana memperjuangkan itu harus lewat partai politik. Itulah kenapa, karena partai politik lah yang nanti membuat, yang nanti bisa mengajukan untuk anggota legislatif ataupun eksekutif yang nanti aturan perundangan dan
peraturan-peraturan daerah dari situ turunnya semua. Makanya harus situ. Artinya kalaulah yang generasi yang sekarang menjadi apolitis, betapa malangnya, betapa sayangnya akan jadi sudah. Bagaimana nanti zaman kedepannya ketika misalnya generasi Z-nya ini, generasi Z-nya sudah menjadi apa? Sudah menjadi, katakanlah dengan proses yang salah, mereka apa yang jadinya, apa lacur nanti untuk Indonesia, bicara Indonesia aja sendiri. Jadi makanya sederhana aja, makanya mengapa harus terjun ke politik, disitulah dia. Yang Kalau untuk bisa terlibat dalam menerbitkan kebijakan itu, levelnya untuk di partai politik ini apa, Bang? Apakah simpatisan pun bisa memasukkan ide seperti itu, atau Abang sebagai wakil ketua ideologi, atau memang harus menjadi anggota legislatif? Kan gini sih persoalannya, kan itu dua hal juga lagi. Ya, apa itu? Dengan tidak menjadi anggota legislatif, kita dari partai kan kita bisa apalagi di bagian ideologi kita melihat ini secara ideologis ini tidak pas, secara Pancasila ini nggak cocok, ini nggak sesuai dengan nilai Pancasila misalnya dari sebuah peraturan ataupun dari sebuah undang-undang, kan kita feeding di internal, di misalnya internal kepada partai, apa pun. Kalau dalam pembuatan undang-undang di situ kan pasti ada apa namanya ada kajian-kajian di situ, ada apa namanya istilahnya, jadi lupa pula kadang-kadang. Tim ahli atau apa gitu? Bukan. Untuk undang-undang kan ada apa? Pansus. Bukan. Di dalam pansus itu kan ada lagi apa namanya? Astagfirullah. Jadi kok inilah udah mulai akademis, apa itu namanya? Apa namanya? Iya. Akademis. Draft akademis seperti itu ya? Bukan. Iya, apa istilahnya? Udahlah nanti lah. Udah mulai blank ini. Karena nggak ngerokok tadi tuh. Oh ya. Nah, misalnya kan bisa lewat situ, lewat ini dan ada dan kita juga. Tapi kita kan nggak tahu, ini kan prosesnya kan proses musyawarah, proses demokrasi di dalam, kita nggak tahu juga. Ya. Kalau tidak kita sendiri yang mempercayai, yang mengawal itu, belum tentu juga ini akan diperjuangkan dengan serius, kita nggak tahu kan. Ini kan namanya politik juga tadi, politiking. Kalau aku menyebutnya itu ada politiking, ada politik. Ini politiking, kadang-kadang proses di pembentukan undang-undang dan peraturan itu kan banyak apanya. Banyak hal-hal yang kemudian nggak bisa diamati, nggak tahu lah kadang-kadang. Jadi ujung tombaknya itu yang di legislatif itu ya Bang ya? Untuk undang-undang dan peraturan. Tapi kalau di Indonesia sebetulnya yang paling utama itu kenapa? Karena pembuat undang-undang di Indonesia kan presiden dan DPR. DPR itulah dia. Artinya dua sisi ini kan, bisa eksekutifnya bisa legislatifnya kan gitu. Tapi kan kalaupun eksekutif membuat undang-undang atau mengusulkan undang-undang kan tergantung legislatif juga, ini kan diterima atau tidak. Ini kan dari dulunya dengan trias politika itu kan semacam itu. Oke. Gitu dah. Kalau Abang sendiri, pengalaman Abang, kendala Abang untuk bisa menembus menjadi anggota legislatif itu apa, Bang? Belum ada apa kendalanya. Belum apa nih, belum nyalon kan itu kan. Nantilah. Belum nyalon ya. Nanti 2024 kita apa nyalon dulu kita. Oh, 2024. Misalnya. Kan gitu kan. Belum tahu juga, tergantung kepada apa memilih di pusat, di daerah atau di kabupaten kota ini kan belum apa, mesti melihat mana yang apa, dan kemudian kadang-kadang kan kita harus melihat, harus tahu diri juga. Kadang-kadang di dalam sebuah organisasi kita kan melihat mana yang lebih baik, dia atau saya. Dan kemudian ada beberapa faktor, misalnya faktor-faktor lain dengan melihat elektabilitas dan hal-hal lainnya yang kita juga kan harus realistis. Tapi sebenarnya semua kader itu pada umumnya memang kesana goalnya ya Bang ya? Enggak juga. Target pencapaiannya tidak ya? Enggak mesti. Aku juga kan enggak mengharuskan begitu. Cuma kalau aku pribadi memang harus di legislatif itu. Kenapa kita ini bikin aturan dan perundangan? Misalkan lah, oke lah, ini bicara tentang lingkungan dan semua. Butuh itu enggak apa namanya? Ketika misalnya kita, kalau aku di ideku misalnya, backgroundku pertanian, subsidi itu harusnya subsidi langsung. Tapi tadi Abang bilang enggak proses. Enggak, misalnya subsidi langsung itu maksudnya gini, bukan duit. Gitu. Ngapain toke pupuk yang disubsidi, kenapa nggak petani disubsidi langsung? Contohnya gini. Oke. Harga beras berapa di pasar? Berapa lah beras? 10.000, 9.000. Oke, 10.000. Dari petani gabah berapa dibeli? Dari petani, gabahnya berapa ya? Misalnya, harga gabah kering gilingnya berapa? Mestinya kan gitu. Pemerintah membeli dengan harga, katakanlah pakai berasnya dia. Pemerintah beli beras 10.000 dari petani, dia jual ke pasaran dengan model penyangga, harganya 7.000. Dengan begitu, petani akan
punya uang lebih dan petani yang menanam padi itu akan untung dan pangan kita akan terjamin. Akan ada multiplier effect yang selanjutnya ketika misalnya petani di kampung-kampung di desa mereka sudah katakanlah punya kelebihan dari hasil untuk menabung, untuk investasi dan semua, pasti kan akan ada kebutuhan lain yang dibutuhkan. Misalnya dia beli sepeda, beli mobil, beli kereta, sepeda motor maksudku, dan semuanya akhirnya akan ada tumbuh bengkel di situ. Artinya orang nggak buru-buru lagi untuk berangkat ke urbanisasi dari kampung. Sekarang di kampung berapa orang? Di kampung-kampung aja sekarang lah, aku biasanya sering di Tapsel, Tapanuli Selatan, sering juga di daerah Simalungun. Kok bisa-bisanya mereka punya tanah begitu besar, begitu luas, biasanya beli cabai. Iya. Kenapa? Karena dia nanam jeruk aja, nanam kopi misalnya, tapi dia nggak nanam cabai lagi. Jadi ini apa yang salah? Ini kan tadi. Tapi itu tadi aku melihat itu dasarnya ke belakangnya di situ tadi, karena ada pemerintah, kebijakan pemerintah, bahasa kasarnya pemerintah tidak hadir di situ. Iya, betul. Jadi sebenarnya semua masyarakat Indonesia ini harus benar-benar memiliki concern terhadap politik ya Bang. Yang buktinya dari cabai pun, dari ada orang miskin yang lagi duduk di pinggir jalan pun itu terjadi semuanya akibat regulasi yang perlu diperbaiki itu tadi ya. Ini tadi, makanya kan poinnya sekarang kan orang Indonesia ini kan harusnya kan mulailah membiasakan diri menarik ke akar. Oke. Berpikir yang mendasar ke akar masalahnya tadi apa sebenarnya. Misalnya kenapa kok harga pupuk mahal? Kenapa kok pupuk langka? Dan bagaimana mengatasinya? Ini semua kan kebijakan politik semua. Iya, betul. Itu semua kebijakan politik ya. Misalnya di kampungnya Irna, pupuk langka. Kenapa pupuk langka? Apa tindakan? Apa tindakannya seperti itu? Apa kebijakan yang mau dikeluarkan? Dan misalnya kebijakan itu nggak ada, kenapa nggak didorong untuk membuat kebijakan tersebut? Bagaimana caranya? Ini kan cara politik. Jadi terima kasih sekali atas waktunya, terpaksa saya cut di sini. Lain waktu kita bahas lagi lebih panjang tentang politik dan mungkin topik-topik lain. Terima kasih untuk waktu dan pemikiran yang disampaikan di podcast Parintal Official Channel. Oke lah, makasih. Ya, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bang Sam tentang politik Indonesia dan pengalamannya menjadi praktisi politik di Sumatera Utara. Saya Erna Girsang, sampai jumpa. Salam lestari. Lestari.